Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Hari ini untuk mata kuliah kimia medisinal kita akan membahas hubungan struktur, kelarutan, sifat fisika kimia, aktivitas termodinamik, dan aktivitas biologis obat. Nah, ini nanti materi ini akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan ya. Jadi hari ini saya nanti akan membahas kelarutan, koefisien partisi sampai dengan derajat ionisasi. Ya, jadi seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa suatu obat ketika kita konsumsi ya atau masuk ke dalam tubuh itu tidak serta-merta kemudian langsung muncul efek ya. Ada beberapa perjalanan yang harus dilalui oleh obat-obat tersebut. Ada fase farmakokinetik dan fase farmakodinamik. Nah, di mana fase ini itu yang nanti akan menghantarkan obat sampai mencapai reseptornya dan memunculkan aktivitas biologis. Jadi, suatu ketersediaan farmasetik ini nanti akan mempengaruhi respon biologis ya. Tujuan akhirnya kan respon biologisnya muncul. Nah, ketersediaan farmasetik ini dipengaruhi oleh fase farmasetiknya. Jadi bagaimana kalau dia secara peroral, inhalasi, transdermal, atau mata, yang lewat mata, itu nanti melalui fase absorpsi diserap untuk bisa masuk ke dalam sistem sirkulasi sistemik. Nah, masuk ke dalam sistem peredaran darah. Kalau untuk sediaan yang injeksi intravena IV di sini, itu dia langsung masuk ke peredaran darah. Nah, teman-teman, untuk bisa obat tersebut diabsorpsi atau diserap masuk ke dalam peredaran darah, salah satu faktor yang utamanya adalah kelarutan. Ya, kelarutan bagaimana obat tersebut larut di dalam cairan tubuh kita sehingga nanti bisa diabsorpsi. Ya, kemudian koefisien partisi, bagaimana perbandingan kelarutan obat di dalam lemak dan di dalam air. Karena apa? Karena di dalam tubuh kita komposisinya ada fase lemak, ada fase air. Kemudian untuk menembus membran dinding usus gitu ya, dari saluran cerna masuk ke peredaran darah. Demikian juga itu membran kita itu ada fase lemak, ada fase airnya. Sehingga nanti yang namanya koefisien partisi itu akan mempengaruhi daripada absorpsi suatu obat. Ya, koefisien partisi itu apa? Tentunya teman-teman sudah belajar ketika dulu ada di kuliah farmasi fisika atau kimia farmasi dasar. Kita juga pernah belajar koefisien partisi. Nah, kemudian untuk obat yang sifatnya atau digunakan melalui intramuskular. Intramuskular, dia sistemnya ada di dalam depo penyimpanan. Ya, dia ada di dalam depo-depo penyimpanan yang nanti akan dilepaskan secara perlahan menjadi obat bebas. Ya. Nah, di sini setelah diabsorpsi masuk ke peredaran darah, obat bebas di sini itu menunjukkan ketersediaan hayati. Ketersediaan hayati atau obat yang siap untuk berinteraksi dengan reseptor. Nah, obat bebas ini nanti akan berinteraksi dengan reseptor, tetapi ada juga yang kemudian mengalami metabolisme, mengalami ekskresi, ya. Dari metabolisme dia diinaktivasi, kemudian diekskresikan. Atau justru ada obat yang kerjanya, ini obat bebas, bekerja setelah dia dimetabolisme. Jadi setelah dimetabolisme, dia kemudian menjadi bioaktif. Ya, jadi dia aktif sehingga dia bisa berikatan dengan reseptor.
Nah, setelah ada interaksi antara obat dengan reseptor, maka muncul respon biologis atau efek biologis, efek farmakologisnya. Nah, rekan-rekan semua, nanti teman-teman boleh mencari apa sih obat yang contohnya ketika dia itu di metabolisme kemudian baru menjadi aktif. Ya, jadi dia tidak serta-merta obat masuk ke sistem darah, ketemu reseptor langsung aktif, tapi dia harus di metabolisme dulu supaya menjadi aktif. Ya, itu salah satu contohnya yang bisa saya berikan adalah metilprednisolon. Kenapa prednison itu bisa dibuat salep, bisa dibuat tablet, tetapi metilprednisolon itu hanya ada dalam bentuk sediaan tablet. Ya, karena itu metilprednisolon itu membutuhkan untuk dimetabolisme dulu sebelum dia ketemu dengan reseptornya. Oke. Selanjutnya, obat dan kerjanya. Jadi, obat di sini ada yang berstruktur spesifik dan yang tidak berstruktur spesifik. Obat yang berstruktur spesifik, ini aktivitas biologisnya tergantung pada struktur kimianya. Dia akan bekerja dengan mengikat reseptor atau asepror yang spesifik. Jadi, obat-obat yang berstruktur spesifik itu tidak bisa sembarangan. Jadi kalau strukturnya hanya bisa berinteraksi dengan reseptor X, maka dia tidak akan berinteraksi dengan reseptor Y, reseptor Z, begitu ya. Dan aktivitasnya itu juga akan spesifik. Nah, untuk senyawa obat berstruktur tidak spesifik, ini struktur kimianya bisa bervariasi. Karena dia bekerja tidak dengan cara berinteraksi dengan reseptor. Ya. Jadi aktivitas farmakologisnya, aktivitas biologisnya lebih tergantung kepada sifat fisika kimianya dibanding struktur kimianya. Nah, contoh obat yang paling gampang aja kalau yang berstruktur spesifik itu misalnya nih, obat antihipertensi, ya, obat antihipertensi dia golongan ACE inhibitor, angiotensin converting enzyme inhibitor, jadi penghambat enzim pengkonversi angiotensin. Nah, senyawa-senyawa tersebut ya itu hanya bisa berinteraksi dengan enzim angiotensin converting. Ya, jadi dia tidak akan bekerja misalnya pada reseptor batuk. Nah, itu tidak. Ya, jadi dia tidak akan bekerja pada reseptor yang ada pada sel parietal lambung untuk menurunkan sekresi asam lambung. Ya, tapi dia akan spesifik, dia akan menuju kepada enzim angiotensin converting, kemudian dia akan menghambat perubahan angiotensin 1 ke angiotensin 2 sehingga tidak terjadi peningkatan tekanan darah. Nah, kalau yang tidak berstruktur spesifik, ini struktur kimianya bisa bervariasi. Jadi contohnya itu kalau misalnya kita memiliki obat antasida, ya, antasida itu yang penting kan dia sifatnya basa. Mau ALOH 3 kali, mau MGOH 2 kali, itu apapun, ya. Karena dia tidak berinteraksi dengan reseptor, tapi dia hanya bersifat menetralkan. Jadi karena sifat kimianya sebagai basa, maka dia dapat menetralkan asam di lambung. Nah, kemudian misalnya itu norip ya atau arang aktif, karbon aktif. Ketika seseorang menderita diare, kemudian menggunakan arang aktif ini, arang aktif ini tidak digunakan untuk diabsorpsi, tidak akan berinteraksi dengan reseptor. Tetapi dia hanya bekerja di saluran cerna, kemudian dia akan menjerap ya, menarik racun-racun atau bakteri-bakteri penyebab diarenya, kemudian dibawa keluar. Jadi dia tidak bertemu dengan reseptor spesifik. Kemudian untuk senyawa-senyawa yang berstruktur spesifik,
ini ada banyak faktor yang mempengaruhinya ya. Jadi nanti kereaktifan kimia, kemudian stereokimia, ikatan kimianya, interaksi obat dengan reseptornya, distribusi gugus fungsi, ada efek induksi dan resonansi, serta distribusi elektronik. Ini nanti kita bahas lebih dalam, terutama nanti terkait dengan bagaimana menentukan aktivitas senyawa-senyawa obat. Karena nanti dengan Ibu Tri, teman-teman akan masuk ke hubungan struktur dengan aktivitas biologis obat-obat tertentu ya. Jadi ada obat kolinergik, obat kardiogenik dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mau mengangkat dua contoh aja, misalnya dari stereokimia dan ikatan kimia. Nah, stereokimia dulu pernah kita bahas pada saat teman-teman ada di semester 1 di kimia organik 1. Saya menjelaskan bahwa stereokimia itu apa sih? Ya, adanya C chiral pada suatu struktur senyawa menyebabkan dia mampu untuk memutar bidang polarisasi cahaya, ya. Ada istilah diastereomer, enantiomer, dan lain sebagainya, yang mana ternyata senyawa yang strukturnya sama, jumlah molekulnya sama, bobot molekulnya sama, tetapi karena misalnya dia memutar bidang polarisasi cahayanya berkebalikan, maka aktivitasnya akan sangat berbeda sekali. Ya, dulu saya pernah memberikan contoh tentang negatif epinefrin dan positif epinefrin. Kalau negatif epinefrin dia punya aktivitas, sedangkan positif epinefrin tidak punya. Kemudian untuk ikatan kimia ini juga ada di kimia organik 1, teman-teman sudah tahu jenis-jenis ikatan kimia. Nah, nanti ikatan kimia yang ada pada senyawa akan mempengaruhi bagaimana dia berikatan dengan reseptornya juga. Ya, ikatan kimia apa yang terjadi antara interaksi obat dengan reseptor? Oke, nanti kita bahas lebih dalam. Nah, untuk obat-obat yang berstruktur spesifik, mekanisme kerjanya bisa yang pertama bekerja pada enzim, tadi seperti yang saya contohkan, ada ACE inhibitor, ya. Dia bekerja pada enzim. Kemudian, kalau yang mekanisme kerjanya antagonis atau melawan, memblok. Nah, ini apa saja? Ya, nanti teman-teman harus sudah paham contoh-contohnya, mekanisme-mekanisme kerja ini kan ada di farmakologi ya. Kemudian ada menekan fungsi gen. Menekan fungsi gen ya. Jadi ketika terjadi transkripsi, translasi mRNA dan lain sebagainya ya. Ini sudah teman-teman dapatkan di farmakologi molekuler. Jadi di mana obat bekerja itu kemudian menghambat pada proses translasi RNA, DNA, ya, menekan fungsi gen. Kemudian yang keempat, dia bisa bekerja pada membran. Sebagai contoh, ini ada senyawa kolinergik. Ya, senyawa kolinergik ini rantai utamanya. Ini kalau ini nih gugus apa ya? C, O, H, O sekian. Nah, ini adalah gugus ester ya. RCOOR. Oke, maaf ini atom H di sini tuh harusnya hilang nih ya. Nanti saya perbaiki dulu. Nah, teman-teman di sini kalau gugus R-nya di sebelah kiri sini itu saya ganti dengan metil CH3, maka senyawanya akan disebut asetilkolin yang mana memiliki efek kolinergik masa kerja pendek. Tetapi kalau gugus R di sini saya ganti dengan NH2 akan disebut karbamikolin yang mana dia memiliki sifat kolinergik dengan masa kerja panjang. Ya. Jadi ini ketika suatu senyawa, ya ini senyawa intinya, kemudian gugus fungsinya kita ubah-ubah, ternyata akan dapat mempengaruhi masa kerjanya.
apakah dia akan menjadi masa kerja pendek atau panjang. Dan ini nanti juga yang akan menentukan dokter akan menggunakan yang seperti apa, ya, tergantung kondisi pasien. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan kemarin pada saat pendahuluan, itu bahwa senyawa-senyawa obat, ya, ketika kita belajar kimia medisinal, kita merancang suatu obat, kita ubah-ubah gugus fungsinya, itu memberikan modifikasi yang tujuan akhirnya adalah apa? Meningkatkan efek farmakologis, mengurangi efek toksik, mengurangi efek samping, gitu ya. Jadi ini salah satu contohnya. Jadi senyawa kolinergik yang sudah dimodifikasi, gugus fungsinya berbeda, ternyata masa kerjanya berbeda. Oke, tadi untuk senyawa yang tidak spesifik, tadi saya sebutkan beberapa contoh. Jadi ini hanya dipengaruhi oleh sifat fisika kimianya. Ya, sifat fisika kimianya inilah nanti yang akan menentukan aktivitas biologis. Jadi tadi contohnya senyawa antasida yang penting dia punya sifatnya basa. Jadi sifat kimianya sebagai basa nanti dia akan menetralkan asam lambung, gitu ya. Nah, untuk struktur-struktur tidak spesifik, ini aktivitas biologis obatnya nanti akan dipengaruhi kebanyakan daripada aktivitas termodinamik, kelarutan, koefisien partisi lemak dan air, derajat ionisasi, pembentukan kelat, potensial redoks, dan tegangan permukaan. Nah, ini yang akan kita bahas pada dua pertemuan ini. Oke. Ini struktur obat tidak spesifik yang lain, ada anestesis sistemik, antasida, dan diuretik. Oke, kita masuk kepada kelarutan ya. Kenapa sih kelarutan itu kemudian dapat mempengaruhi aktivitas biologis dari suatu obat? Itu tadi pada diagram pertama ya, diagram alir pertama itu kelihatan kalau suatu obat harus diabsorpsi, ya, diserap, itu dia harus larut dulu. Jadi kalau dia tidak larut, bagaimana dia bisa diabsorpsi? Ya, dia harus larut dulu. Nah, kelarutan ini nanti akan menentukan mudah tidaknya dia menembus membran biologis. Ya, membran biologis tadi saya singgung. Jadi membran saluran cerna kita ya dari usus masuk bisa ke sistem sirkulasi darah itu ada komponen air, ada komponen lemak. Nah, di sini ada istilah lipofil atau suka lemak. Berarti kalau dia suka lemak, maka dia akan hidrofob. Dia tidak suka air. Tetapi kalau dia suka air, hidrofil, dia akan lipofob. Dia tidak suka lemak. Nah, di sini ada beberapa contoh senyawa-senyawa hidrofilik di mana makin ke kanan makin menurun. Ya, jadi makin ke kanan dia makin bersifat lipofil. Kemudian ini yang kuat, ini yang sedang, ini yang ada ikatan tak jenuhnya. Kemudian untuk obat-obatan yang lipofilik itu adalah rantai hidrokarbon alifatik, alkil, aril, hidrokarbon polisiklik. Jadi cincin karbon panjang gitu ya. Nah, semakin panjang C-nya dia akan semakin bersifat nonpolar atau tidak suka larut air ya, dia akan lebih suka lemak. Maka dia disebut lipofilik. Nah, di sini saya punya suatu senyawa induk yang memiliki aktivitas antivirus namanya istatin beta tiosemi karbason. Nah, senyawa ini teman-teman itu diberi nomor 1 pada gugus N, nomor 2 pada gugus karbonil, nomor 3, kemudian 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian pada suatu rancangan obat, ya, modifikasi rancangan obat itu dicoba untuk menambahkan substituen-substituen. Kalau ditambahkan gugus COOH, asam karboksilat pada nomor 7 di sini, ternyata
kelarutan di dalam kloroformnya itu rendah. Nah, kelarutan di dalam kloroform itu menggambarkan kelarutan di dalam lemak, ya, karena kloroform di sini mewakili pelarut nonpolar, ya, pelarut nonpolar atau lemak. Nah, jadi kalau ditambah dengan COOH, ya, asam karboksilat, ini kelarutan di dalam kloroformnya menjadi 0 dan tidak memiliki aktivitas antivirus. Kemudian kalau di posisi nomor 5 kita tambahkan gugus metoksi, ya, OCH3, maka terjadi peningkatan kelarutan di dalam kloroformnya. Aktivitas antivirusnya juga meningkat, tetapi masih sedikit. Kemudian kalau pada nomor 4 kita berikan gugus metil, nah dia meningkat lagi kelarutannya, aktivitasnya meningkat. Kalau pada nomor 4 kita berikan substituen klor, Cl, meningkat, aktivitasnya meningkat. Kalau pada posisi 6 kita berikan substituen fluor, dia akan meningkat. Kalau pada 7 kita kasih klor, ternyata kelarutan dalam kloroformnya meningkat, aktivitasnya meningkat. Dan jika ini struktur istatin beta tiosemikarbazon ini tidak disubstitusi sama sekali, ternyata kelarutannya itu justru paling tinggi dan aktivitas antivirusnya itu paling besar. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa tidak semua yang disubstituen itu justru lebih baik, ya. Ada kalanya di mana struktur yang gundul tidak disubstitusi rantai sampingnya itu memiliki aktivitas yang paling baik, ya. Jadi kalau ini gambarannya aja ya teman-teman, ini kalau dikasih gugus asam karboksilat maka dia akan bersifat polar, ya, ada gugus OH di situ. Sehingga kelarutan di dalam kloroformnya itu 0. Kelarutan di dalam lemaknya. Ya, jadi mengapa struktur itu mempengaruhi? Karena di dalam struktur itu ada molekul-molekul yang nanti akan menentukan kepolaran atau kelarutan dari suatu senyawa. Ya, ini OH. Terus kalau metoksi itu dia relatifnya nonpolar ya, tetapi juga masih bisa dipecah polar karena O dan C ini masih ada selisih elektronegativitas. Oke. Nah, kelarutan ini nanti dapat dilakukan dengan modifikasi molekul. Jadi kita dapat meningkatkan kelarutan di dalam lemak atau di dalam air itu dengan modifikasi molekul. Jadi contohnya yang beta tiosemikarbazon tadi itu dengan merubah atau memodifikasi dari rantai sampingnya itu dapat merubah daripada kelarutannya di dalam kloroform dan ngefek ya sejalan dengan aktivitasnya di sebagai antivirus tadi. Oke. Yang berikutnya adalah koefisien partisi. Jadi koefisien partisi ini kalau teman-teman sudah belajar dulu di farmasi fisika atau di kimia farmasi dasar, koefisien partisi ini adalah disimbolkan dengan log P. Ya, log P ini adalah perbandingan konsentrasi zat terlarut di dalam lemak dibanding konsentrasi obat terlarut di dalam air. Nah, jadi seperti yang sudah saya singgung tadi bahwa di dalam tubuh manusia pun kita itu punya dua fase ya, ada fase lemak dan fase air yang mana keduanya ini harus seimbang. Nah, suatu obat kalau dia kelarutan di dalam lemaknya terlalu tinggi, nanti bagaimana? Kalau kelarutan di dalam airnya yang terlalu tinggi, nanti bagaimana? Ya, ini habis ini kita bahas di dalam koefisien partisi. Ya, jadi untuk koefisien partisi itu tadi rumusnya log P
sama dengan konsentrasi terlarut di dalam lemak dibanding konsentrasi terlarut di dalam air. Jadi semakin besar log P-nya, semakin besar koefisien partisi, maka kecenderungan dia larut di dalam lemaknya tinggi. Tapi kalau dia log P-nya kecil, maka kecenderungan senyawa tersebut larut di dalam lemaknya kecil. Nah, kelarutan ini sebetulnya itu adalah hasil dari koefisien partisi. Ya, jadi koefisien partisi ini kan bentuk dari berapa sih yang larut di lemak, berapa sih yang larut di air, gitu kan. Jadi harus dilalui dulu dari bagaimana kelarutannya. Nah, di sini ada contoh obat-obatan turunan barbiturat ya. Mulai ada barbital, fenobarbital, apobarbital, siklobarbital, pentobarbital, sekobarbital, dan heksetal. Nah, nanti teman-teman bisa cari sendiri. Ini tuh strukturnya seperti apa sih ya? Jadi pokoknya kalau ngomong kimia medisinal itu harus tahu struktur obatnya itu seperti apa sih gitu ya, supaya nanti bisa kelihatan, oh ternyata ini gugus fungsinya itu seperti ini. Jadi kelarutan di dalam lemaknya begini. Nah, berdasarkan penelitian dari Overton, di sini membandingkan ada 7 senyawa turunan barbiturat, dihitung koefisien partisinya, ini ya, P. Perbandingan larut di dalam lemak, kloroform, dan larut di dalam air. Semakin ke atas semakin tinggi koefisien partisinya. Kemudian di sebelah sumbu X ya, di sumbu yang mendatar ini ada persen obat yang diabsorpsi. Persen obat yang diabsorpsi ini semakin ke kanan semakin besar yang diabsorpsi atau semakin banyak. Ya. Oke, nah di sini barbital itu log P-nya atau koefisien partisinya kira-kira 0,8 lah ya, masih kurang dari 1. Maka dia yang diabsorpsi hanya sekitar 15%. Kemudian fenobarbital itu 4. Log P-nya 4, dia yang diabsorpsi ada sekitar 18 ya, meningkat. Apobarbital log P-nya 5, yang diabsorpsi juga sekitar 18%. Sikobarbital, log P-nya ada sekitar 15 atau 20 di sini ya, log P-nya 20. Obat yang diabsorpsi bisa mencapai 30%. Kemudian pentobarbital, log P-nya lebih meningkat lagi, ya, sekitar 50. Dan dia diabsorpsi lebih banyak lagi. Sekobarbital, dia log P-nya mungkin ini 80-an ya, log P-nya sekitar 80, yang diabsorpsi sekitar 50%. Dan heksetal ini log P-nya itu 100, dia kelarutan di dalam lemaknya paling tinggi ya heksetalnya, dan yang diabsorpsi dia juga lebih banyak. Jadi dari sini kita bisa tahu, oh berarti dengan koefisien partisi yang semakin besar, kelarutan di dalam lemaknya semakin besar pula jumlah obat yang dapat diabsorpsi. Masuk ke derajat ionisasi. Nah, derajat ionisasi itu adalah kemampuan suatu senyawa untuk mengion. Jadi kalau kemampuan mengionnya besar, dia cenderung akan berubah menjadi ion ketika masuk di dalam pH yang berlawanan. Nah, nanti akan kita pelajari bagaimana sih derajat ionisasi ini nanti akan mempengaruhi daripada absorpsi suatu obat. Ya. Jadi obat itu ada yang bentuk aktif jika dia tidak terionisasi. Jadi dia bisa berinteraksi nanti menembus membran itu jika dalam kondisi tidak terion. Itu untuk obat-obat yang pertama kerjanya di dalam sel atau di membran sel. Kemudian
dia nanti memiliki pKa atau pKb yang kecil. Nah, jadi contohnya ada fenobarbital. Kembalilah contoh senyawa barbiturat atau asam-asam aromatik lemah seperti asam benzoat, asam salisilat, asam mandelat yang bersifat sebagai antibakteri. Kemudian kalau pH-nya sama dengan 3, itu dia nanti 100 kali itu netral. Jadi tidak terion. Jadi ini asam-asam aromatik lemah fenobarbital ini kalau dia ada di pH 3 dia akan netral. Tapi kalau dia ada di pH di atas 3 ya, yang basa, jadi ada asam, ada basa, bisa bereaksi dan nantinya terbentuk ion yang menyebabkan menjadi tidak aktif. Nah, kebalikannya ada obat-obat yang aktif justru ketika dia ada dalam bentuk terionisasi. Nah, ini adalah obat-obat yang kerjanya ada di luar sel. Ya, contohnya sulfonamida. Jadi, menurut penelitian Bell dan Robin, ini sulfonamida ini justru akan dapat mencapai konsentrasi maksimal saat konsentrasi tidak terion dan konsentrasi terionnya itu sama, seimbang. Ya. Kemudian senyawa amonium kuartenet. Nah, gambaran gampangnya itu pengaruh derajat ionisasi itu seperti ini, teman-teman. Jadi di sini ini kotak yang pertama ini menggambarkan posisi di lambung, kotak kedua ini menggambarkan posisi di usus, dan ini garis 2 ini adalah membran dinding saluran cerna. Jadi ketika di lambung dia bisa mungkin menembus dan diabsorpsi ke dalam darah atau plasma. Di usus juga ketika dia sudah ini akan terjadi transport pasif ya, transport difusi membran, obat itu bisa masuk ke dalam plasma atau darah. Nah, yang pertama kita perlu ketahui lambung kita pH-nya asam antara 1 sampai 3, usus kita pH-nya antara 5 sampai 8, kemudian di plasma atau darah itu pH-nya cenderungnya netral ya, sekitaran 7,4. Nah, di sini suatu obat ya, ini saya gambarkan suatu obat, contohnya adalah senyawa aril yang mempunyai gugus NH2. Gugus NH2 ini adalah gugus yang bersifatnya sebagai donor elektron. Kenapa? Karena pada bagian nitrogen di sini dia masih punya 2 pasang elektron bebas yang bisa disumbangkan. Oke. Nah, ketika obat tersebut masuk ke dalam lambung, ya, dalam bentuk tidak terionnya dia bisa menembus ke dalam plasma, masuk ke dalam darah. Ya, tetapi ketika ini kan suasananya asam, obatnya basa, kemudian dia bisa mengion dalam bentuk NH3+. Ya, ada asam-asam H+H+ di situ yang bisa nempel pada elektron negatif pasangan elektron bebas yang masih ada pada atom nitrogen. Nah, selanjutnya berjalan dari lambung yang tidak terserap masuk ke usus. Nah, posisi dia di sini asam, ya kan, NH3+. Kemudian usus itu sifatnya cenderungnya basa, maka dia akan kembali menjadi ArNH2. Nah, senyawa yang utuh ini, yang tidak berbentuk ion ini, juga bisa menembus membran dinding saluran cerna masuk ke dalam darah. Nah, Bu, kok di sini posisi di plasma itu dia kadang bisa menjadi NH3+, bisa NH2. Ya, karena 7,4 ini masih netral dan dia bisa berada pada posisi kesetimbangan bentuk terion.
gitu ya. Jadi nanti kalau obatnya asam bagaimana, Bu? Nah, itu kebalikan daripada ini. Kalau ini contohnya adalah obat yang sifatnya basah, sehingga dia ketika di lambung dia terion, ketika di usus dia nanti balik lagi. Dan yang dapat menembus membran dinding saluran cerna itu adalah bentuk obat tidak terion. Gitu ya. Oke, untuk pembentukan kelat kita akan sambung kembali pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan pada sesi diskusi dan tanya jawab di Zoom. Ya, terima kasih atas perhatiannya.